selamat berjumpa kembali sahabat-sahabatku terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sharing merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius bab 19 ayat 10 sampai 12. Saudara yang terkasih, kita lihat bahwa di zaman saat ini banyak sekali kita temui teman-teman kita, para pria maupun wanita yang memilih untuk hidup sendiri, bukan sebagai biarawan ataupun biarawati, tetapi mereka memang memilih untuk tidak menikah alias hidup sebagai jomblo. Jadi ada yang memang saat ini sebagai jomblo karena belum bertemu dengan pasangannya, tetapi banyak juga yang memilih tetap hidup sendiri karena mereka punya karir yang bagus, mereka harus melakukan pekerjaannya dengan sampai malam, membutuhkan waktu yang banyak, sehingga mereka merasa tidak mungkin kalau aku punya keluarga, aku bisa dengan pekerjaanku seperti ini. Nah, saudara, tetapi kali ini kita akan coba sharing, apakah seorang jomblo yang memutuskan tidak menikah di dalam hidupnya boleh atau bisa tetap membagikan kasih kepada sesamanya. Saudara terkasih, banyak orang pandai, baik dari segi ilmu maupun kebisaan, kemampuannya, talentanya banyak, dan juga mungkin mereka mempunyai harta yang banyak. Mereka tidak tahu bagaimana caranya mereka boleh membagikan kasih yang sudah mereka terima dari Tuhan itu kepada orang lain. Mungkin saat ini kita tidak tahu, tetapi seperti Bunda Maria pada saat dia menerima kabar dari malaikat, dia hanya berdoa, dia hanya berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Demikian kita juga yang saat ini kita belum tahu apa yang bisa kita bagikan, kasih yang bisa kita bagikan melalui apa, atau bagaimana kita boleh berdoa dan kita mengambil sikap seperti Maria, bahwa Tuhan, aku ini hambamu, pakailah aku menjadi alatmu, aku akan menurut seperti perkataanmu. Maka Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang, dengan teman-teman, dengan komunitas-komunitas yang dimana kita nantinya boleh terlibat untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Saudara terkasih, banyak juga mungkin dari antara kita yang berpikir, aku ini tidak bisa apa-apa, aku cuma pekerja biasa, aku gak punya usaha, aku gak punya dana yang cukup untuk membantu orang lain. Tapi kita perlu ingat bahwa dahulu Tuhan Yesus memanggil para muridnya itu dari berbagai kalangan. Ada yang nelayan, ada yang tabib, ada yang pemungut cukai. Bahkan saudara, seorang Paulus yang asalnya membenci Yesus dan menganiaya murid-murid Kristus, akhirnya boleh menjadi seorang yang mengabarkan Injil, mengabarkan kasih Tuhan kepada dunia. Demikian pula kita, asalkan kita mau menyediakan hati kita, hidup kita, dan kita percaya Tuhan boleh memakai kita, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak atas hidup kita. Tuhan sendiri akan menuntun kita kemana dan apa yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan akan memampukan kita sesuai tugas yang diberikannya kepada kita. Saudara-saudara, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak pilihan Allah, kita yang sudah dibaptis, kita mempunyai kewajiban untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Demikian pula di saat momen Valentine, momen kasih di tahun 2021 ini, marilah kita menyediakan diri kita, kita membuka hati kita, supaya kita boleh dipakai Tuhan untuk menyebarkan kasih kepada semua orang. Mungkin kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita merasa tidak bisa apa-apa, tetapi
memberikan kasih kepada orang hanya butuh hal yang sederhana, yaitu hati dan niat. Ketika ada orang yang sedang bersedih, Engkau menyediakan telinga untuk mendengarkan keluh kesah kesedihannya. Mungkin juga pada saat ada orang yang sakit, Engkau datang mengunjunginya dan mendoakannya. Itu Engkau sudah memberikan kasih dan menyatakan kasih Allah kepada orang tersebut. Banyak hal yang bisa kita lakukan, hal-hal sederhana, tetapi akan membawa arti yang besar bagi orang untuk merasakan bahwa Tuhan itu tetap mengasihi dia. Saudara, coba kita lihat di dalam Amsal 12 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena perkataan, dan orang mendapat balasan daripada apa yang dikerjakan tangannya. Oleh karena itu, kita bisa mengenyangkan orang lain karena perkataan kita, karena doa-doa yang kita ucapkan, karena kata-kata motivasi yang kita berikan di saat mereka lemah, di saat mereka down. Tapi juga kita bisa mengerjakan hal-hal membantu mereka, dan mereka akan dikenyangkan. Mereka akan merasakan bahwa kasih Allah itu hadir di dalam hidup mereka. Ketika kita merasakan bahwa Allah begitu mengasihi kita, maka otomatis dalam hidup kita, di dalam hati kita, kita selalu mempunyai keinginan untuk supaya orang lain juga merasakan kasih yang pernah kita rasakan. Dan kita harus percaya bahwa kasih Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah kita adalah Allah yang setia. Kasih-Nya sangat besar sehingga Dia mengorbankan anaknya untuk kita. Kita percaya Yesus begitu mengasihi kita sampai rela mati di kayu salib. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi pergumulan di dalam hidup kita, bagaimana aku harus melayani, bagaimana aku harus membagikan kasih yang aku terima dari Tuhan. Kita berdoa saja. Kita minta Tuhan menunjukkan, membuka kesempatan-kesempatan yang boleh kita lakukan untuk menyebarkan kasih ini kepada sesama. Ada orang yang dikaruniai harta, kemampuan mendapatkan harta yang banyak. Dia boleh membagikan hartanya kepada orang-orang miskin, kepada panti jompo, kepada panti asuhan. Tetapi ada orang-orang yang mungkin tidak mempunyai harta yang banyak, tetapi dia mempunyai talenta yang lain. Bisa menggambar, bisa menyanyi, bisa bermain musik. Itu pun bisa dia bagikan untuk menghibur orang-orang lain. Kemudian tuh saudara, ketika misalnya saat ini kita yang jomblo ini belum tahu bagaimana atau apa yang kita lakukan, berdoalah. Mintalah Tuhan menunjukkan, membuka jalan bagi saudara, sehingga saudara boleh bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan kasih Allah melalui diri saudara. Seorang jomblo bukanlah hidup untuk dirinya sendiri. Ketika kita memilih untuk hidup sendiri, kita tetap harus bisa membagikan kasih Allah. Ketika satu benih itu jatuh di tanah, hidup kita sebagai jomblo ini kita berikan kepada sekeliling kita, maka benih itu akan mati dan tumbuh menjadi suatu pohon. Pohon itu bertambah besar, mempunyai banyak cabang, mempunyai banyak daun, dan menjadi pohon yang rindang, di mana burung-burung mungkin boleh bertengger, bersarang di dahan-dahannya, dan pohon itu berbuah sehingga banyak orang yang merasa lapar boleh menikmati buahnya. Dan ketika ada hujan maupun panas yang terik, banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Hidup kita biarlah menjadi pohon yang rindang, sehingga orang-orang yang mengalami dahaga, mengalami kepanasan, mengalami derita dalam hidupnya, boleh berteduh menikmati kesejukan di
diri mereka melalui hidup kita. Semoga kita yang memang memilih hidup sendiri akan segera menemukan jalan untuk tetap bisa berbagi kasih kepada sesama kita. Mari kita tutup renungan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang terkasih, saat ini aku persembahkan hatiku dan segala keberadaanku ke hadirat-Mu ya Bapa. Ulurkan kasih-Mu agar aku boleh mengerti segala rencana-Mu di dalam hidupku. Pakailah hidupku ini agar bisa menebarkan kasih dan cinta-Mu kepada orang-orang di sekelilingku. Dan bimbinglah aku supaya mampu membagikan kasih-Mu dan kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.